Selamat siang Ibu Eva, Ibu dosen pengampu keterampilan dasar SD. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama Yosef Manik, yang kedua Tria Angeli, dan yang ketiga saya sendiri Widya Evelyn Pasaribu. Kami mengangkat tentang perkembangan anak sekolah dasar di era COVID-19. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan definisi atau pengertian dari perkembangan anak di era COVID-19 ini. Yang pertama itu aspek perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Perkembangan dapat diartikan juga sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmania maupun psikis atau rohania, menuju tingkat kedewasaan dan kematangan yang berlangsung secara sistematis, prosesif, dan perkembangan. Perkembangan individu merupakan integrasi dari beberapa proses, yakni biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Ketiga proses ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, objek psikologi perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi dalam diri individu, meliputi beberapa aspek berbagai implikasi, yakni aspek perkembangan pertama yaitu aspek fisik dan motorik. Berkaitan dengan perkembangan fisik dan motorik, Cullen dan Thompson menyatakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi empat aspek, yakni yang pertama struktur fisik yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh. Kedua, sistem saraf yang mempengaruhi perkembangan aspek lainnya, yakni intelektual dan emosi. Yang ketiga, kekuatan otot yang akan mempengaruhi perkembangan motorik. Keempat, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya perkembangan lainnya. Sebagai contoh, struktur fisik yang kurang normal akan mempengaruhi terhadap kepercayaan pendek atau tinggi. Faktor kepercayaan ini berkaitan dengan aspek perkembangan emosi, kepribadian, dan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tria Angeli. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Itu apa permasalahan yang timbul di era COVID-19 pada perkembangan anak sekolah dasar. Masalah yang dihadapi pada siswa saat ini ialah rendahnya hasil belajar dari siswa tersebut. Masih banyak siswa yang kurang semangat dalam belajar, dikarenakan mungkin beberapa sebab, yaitu kurang menariknya guru untuk mengajar di mata para siswa. Tidak hanya itu, metode pembelajaran guru yang membosankan. Untuk memberikan peningkatan terhadap hasil belajar siswa, hendaknya guru itu harus memperhatikan minat siswa dan dapat memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda, sehingga memudahkan guru untuk mengetahui lebih dalam mengenai masalah siswa tersebut. Adapun permasalahan di sini ialah bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa dengan bagus. Dampak apa saja yang ditimbulkan dalam perkembangan anak di era COVID-19 dan bagaimana cara mengatasi dampak perkembangan anak di sekolah dasar tersebut. Oke, nah ini dapat saya sampaikan.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Materi yang saya jelaskan adalah solusi mengatasi kejenuhan pada anak saat belajar di rumah. Cara mengatasi kejenuhan anak pada saat belajar di rumah sangatlah banyak. Di antaranya adalah satu, membuat jadwal rutinitas yang fleksibel. Membuat jadwal dan membangun rutinitas merupakan hal yang perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan kelompok usia anak. Jadwal rutinitas yang Anda susun misalnya seperti tidurnya yang konsisten dan bangunnya yang konsisten, serta faktor waktu untuk bermain dan waktu untuk membaca. Anda dapat juga menggunakan kegiatan sehari-hari sebagai kesempatan belajar untuk anak-anak Anda. Walaupun menempatkan rutinitas struktur merupakan hal yang paling penting untuk anak-anak dan remaja, namun orang tua juga perlu mempertimbangkan fleksibilitas tersebut. Fleksibilitas itu misalnya jika Anda menemui anak-anak mulai tampak gelisah ketika Anda mencoba mengikuti program pembelajaran online bersama mereka atau bersama anak-anak. Anda dapat berada pada opsi yang lebih aktif. Contohnya dengan melakukan tugas rumah bersama-sama yang juga merupakan bentuk mengembangkan fungsi motorik halus dan kasar bagi anak. Yang kedua adalah membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Dorong anak-anak untuk bertanya dan mengungkapkan perasaan mereka kepada Anda. Menggambar, cerita, bahkan kegiatan lainnya dapat membantu membuka diskusi pada anak. Ingatlah bahwa anak mungkin memiliki reaksi yang berbeda terhadap stresnya. Jadi bersabarlah dan mencobalah untuk lebih pengertian terhadap anak. Biarkan anak-anak berbicara dengan bebas tentang berbagai hal kepada anak Anda. Ada saatnya anak-anak akan merasa khawatir dan cemas terhadap berbagai hal. Contohnya tentang sekolah, tentang tugas-tugas maupun tentang isu-isu kesehatan yang pada saat ini. Pada situasi ini, cobalah untuk tidak menghindari kekhawatiran mereka. Pastikan untuk mengakuinya. Mereka akan meyakinkan mereka bahwa wajar untuk merasakan takut tentang hal-hal tersebut. Peringatkanlah mereka tentang berita palsu dan dorong anak-anak untuk menggunakan sumber informasi yang terpercaya. Yang ketiga adalah luangkan waktu. Sebagai orang tua ataupun yang ada di sekeliling lingkungan anak, luangkan waktu. Penting bagi orang tua untuk meluangkan waktu dalam menemani belajar anak. Anda dapat memulai sesi belajar yang lebih singkat dan secara profesi yang lebih lama. Jika targetnya waktunya belajar 30 menit sampai 40 menit, Anda dapat mulai dari 10 menit, kemudian membangun semangat dari waktu itu. Selama proses belajar, kombinasikan waktu belajar online dengan aktivitas offline seperti latihan mengerjakan tugas. Yang keempat adalah lindungi anak-anak secara online. Maksudnya adalah platform digital memberikan keselamatan atau kesempatan bagi anak-anak untuk terus belajar, bermain, atau berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Tetapi, peningkatan akses online juga membawa risiko tinggi bagi keselamatan dan privasi anak. Anda dapat mendiskusikan dengan hal-hal yang perlu kepada anak yang akan diketahui anak secara perlahan. Dan seperti apa perilaku yang sesuai dengan platform yang mereka gunakan. Misalnya, pada panggilan video sehingga anak-anak tahu bagaimana cara kerjanya. Diskusikanlah aturan bersama dengan anak Anda tentang bagaimana ke depannya. Lalu, identifikasikan aplikasi dalam perangkat anak, baik pada aplikasi media yang digunakan ataupun untuk berkomunikasi dengan teman-teman melalui aplikasi permainan dan hiburan daring lainnya yang sesuai dengan anak usia dini. Jangan lupa bahwa anak-anak atau remaja tidak perlu berbagi foto diri mereka atau informasi pribadi lainnya untuk mengakses pembelajaran digital. Yang kelima adalah tetap berkomunikasi dengan sekolah. Anda komunikasikanlah tantangan apa yang anak-anak hadapi selama belajar di dalam rumah, yaitu berkomunikasi dengan guru yang ada di sekolah. Misalnya, ketika anak menghadapi masalah teknologi atau kompleksitas, atau jika anak Anda memiliki kesulitan menyelesaikan tugas, maka pentingnya untuk tetap berkomunikasi dengan sekolah atau guru-guru yang berhubungan dengan pembelajaran anak di dalam rumah. Yang keenam adalah pendampingan orang tua dalam pengajaran tugas anak.
Pada pandemi COVID-19 menyebabkan proses belajar siswa mengalami perubahan dari sebelumnya. Sebelumnya, pandemi berlangsung, kegiatan belajar siswa berpusat pada guru sebagai edukator melalui kegiatan bermain sampai belajar yang dilaksanakan di lembaga sekolah atau di lingkungan sekolah. Akan tetapi, saat ini proses belajar berpusat kepada orang tua sebagai pendidik utama. Kegiatan belajar dari rumah merupakan kegiatan yang mendatangkan bagi orang tua, atau kegiatan yang kadang ribet bagi orang tua. Awalnya pandemi COVID-19, 3 dari 5 keluarga merasa kesulitan untuk beradaptasi sebagai pendidik bagi anaknya dalam proses belajar. Kesulitan disebabkan oleh kebiasaan orang tua menyerahkan tanggung jawab pendidikan kepada lembaga sekolah atau guru-guru yang ada di lingkungan sekolah. Materi yang terakhir, yaitu materi yang ke-7, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Anak sekolah dasar merasakan kebosanan untuk belajar di rumah saat pandemi, karena terdapatnya larangan untuk berkerumun sebagai akibat dari COVID-19. Suasana belajar yang nyaman ditumbuhkan oleh kondisi sekitar dengan organisasi di sekitarnya tempat belajar. Orang tua memiliki hak untuk memberikan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan sehingga anak tidak memiliki kebosanan, yang dimana orang tua menumbuhkan motivasi belajar pada diri anak. Berdasarkan prinsip pendidikan anak usia dini, sebaiknya orang tua melaksanakan pembelajaran dengan cara bermain sambil belajar. Orang tua dituntut untuk kreatif dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak merasa kenyamanan dalam proses belajar. Namun, 3 dari keluarga belum melaksanakan prinsip bermain sambil belajar. Jika anak-anak diajari orang tua, berikan dia kesempatan untuk bermain agar anak-anak tidak jenuh dan anak-anak dapat menerima pelajaran yang diberikan orang tua. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada tutur kata dan tingkah laku kami dalam melakukan pengumpulan tugas kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.